Assalamualaikum semuanya. Nampak share screen Ibu? Nampak. Nah, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau membahas tentang irisan kerucut ya. Sebelumnya semuanya sehat? Halo. Sehat ya. Nah, irisan kerucut. Irisan kerucut adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang yang berbentuk kurva dua dimensi. Kurva yang dapat terbentuk adalah parabola, elips, dan hiperbola. Irisan kerucut juga dapat dijelaskan sebagai suatu kumpulan titik-titik yang memiliki perbandingan jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini bisa dilihat di layar irisan. Ini untuk irisan kerucut parabola. Ini untuk irisan kerucut yang elips dia di atas. Kalau parabola dia di bawah ya. Kalau hiperbola dia titik perpotongannya kena keduanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pertemuan kali ini kita bahas tentang parabola aja. Di mana terdapat suatu titik tertentu, misalkan F dan garis tertentu, misalkan D berada di dalam suatu bidang. Nah, parabola itu apa? Parabola itu himpunan semua titik X dan Y sedemikian sehingga jarak antara F dan titik XY sama dengan jarak antara D dan XY. Titik X disebut fokus parabola, sedangkan garis D disebut sebagai direktrix. Bentuk parabolanya ini. Ini parabolanya dia lengkungnya ke atas ya. Ini tadi titik F-nya. Titik F tadi disebut titik apa? Titik fokus parabola. Ini tadi garis D-nya. Garis D tadi garis apa? Sendiri. Keluar semua muridnya. Garis direct. Suara kita ngasih. Garis D tadi disebut sebagai garis apa? Garis direktris, di mana nilai dari D ini, D1 sama D2 ini, dia harus sama, nggak boleh beda. Jadi, D1 sama dengan D2. Paham? Suara Ibu kedengaran? Nggak bisa. Dengar, Bu. Lanjut ya. Nah, suatu parabola ini memiliki suatu persamaan. Kita misalkan suatu parabola ini memiliki titik puncak di 0,0 dan memiliki titik fokus di 0,P. Parabola tersebut memiliki nilai direktris dengan persamaan Y sama dengan negatif P. Sehingga semua titik pada D dapat dituliskan sebagai X, negatif P. Sehingga dengan menggunakan rumus jarak dan menerapkan definisi bahwa D1 sama dengan D2, diperoleh persamaan parabolanya sebagai berikut. Nah, ini di layar nampak ya persamaan dari parabolanya. Akar dari X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang P kuadrat sama dengan akar X dikurang X kuadrat ditambah Y ditambah P kuadrat. X dikurang X kuadrat
ditambah Y dikurang P Jelas dah. X dikurang X kuadrat ditambah Y ditambah P kuadrat. Nah, dijabarkan. Dapatnya hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2PY ditambah P kuadrat sama dengan 0 ditambah Y kuadrat ditambah 2PY ditambah P kuadrat. Sisi kiri ini dijumlahkan. Hasilnya dapat X kuadrat dikurang 2PY sama dengan sisi kanannya juga dijumlahkan semua. Hasilnya 2PY. Nah, karena ini kan bisa dipindahkan kan ke sisi ruas sebelah kanan. Jadi dia sisanya X kuadrat sama dengan 4PY. Kenapa bisa dapat 4PY? Karena ini 2PY, ini tanda negatif kan? Tanda negatif kalau pindah ke ruas kanan jadi tanda tambah. Jadi X kuadrat sama dengan 2PY ditambah 2PY. Jadi hasilnya X kuadrat sama dengan 4PY. Itu pasti apa suka terus. Nah, persamaan di atas disebut persamaan bentuk fokus direktris dari suatu parabola vertikal dengan nilai puncaknya di 0,0. Namun, apabila parabola di atas diputar sehingga dia terbuka ke kanan, maka akan diperoleh suatu parabola horizontal dengan titik puncak di 0,0 dan nilai persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Setiap garis memiliki kedudukan terhadap suatu parabola. Kedudukan ini memiliki hubungan terhadap suatu diskriminan atau disingkat dengan D dia lambangnya terhadap parabolanya. Jenis-jenis kedudukannya ini ada 3. Yang pertama dia nanti akan garisnya tidak memotong parabola. Yang kedua dia garisnya memotong 1 titik di parabola. Dan yang ketiga dia garisnya memotong 2 titik di parabola. Biar lebih paham, kita masuk ke gambarnya ya. Nah, ini dia tadi gambarnya. Ini gambar yang A. Gambar A ini tadi yang dibilang garisnya tidak memotong parabola. Karena apa? Karena dia ini garisnya kan lurus ke atas. Dia nggak ada kena kurva parabolanya ini. Ini dia parabolanya kan dia dilengkung ke kanan tadi karena udah diputar ya. Jadi kalau dia gambar garisnya tidak kena parabolanya ini, dia artinya tidak memotong parabola. Gambar yang B ini dia menyinggung atau dia memotong 1 titik parabola. Kenapa, Bu? Karena dia garisnya ini kena sama parabolanya yang di atas. Parabolanya kenanya berapa? 1 atau 2? 1, karena dia kan dia memotongnya di atas saja, di bagian atas. Paham? Nah, yang ketiga, garisnya memotong 2 titik parabola. Ini dia gambar. Nampak kan? Dia kena di parabola yang bawah sama di parabola yang atas. Jadi dia garisnya memotong 2 titik parabola. Nah, ya, perbedaannya. Yang pertama, dia tidak memotong. Yang kedua, dia memotong parabolanya 1 aja. Yang ketiga, dia memotong 2 parabolanya. Misalkan terdapat persamaan kuadrat baru pada parabola, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari nilai diskriminannya, kita dapat mengetahui dari rumus B dikali 4 dikali A dikali C. Nah, ini dapat dinyatakan jika nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka dia nanti hasilnya garisnya itu tidak memotong parabola. Jadi gambar 1 ini, kalau tidak memotong parabola, berarti diskriminannya lebih kecil dari 0. Kalau dia garis nanti hasil dari diskriminannya ini sama dengan 0, berarti garisnya dia hanya memotong 1 titik di parabola, bisa di bawah, bisa juga di atas. Kalau di contoh dia memotongnya di bagian atas. Kalau misalnya dia terpotongnya 1 di bagian bawah, juga nilainya itu hasil. Lalu yang ketiga, nilai diskriminannya apabila lebih besar dari 0, maka dia garisnya memotong 2 titik di parabola. Contohnya itu di gambar yang C ini. Jadi kalau ini dua-dua terpotong, berarti nilainya
nilai diskriminannya selalu lebih besar daripada 0. Kalau misalnya dia memotong dua-dua tapi nilai diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0, maka berarti jawabannya salah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau bisa tanya Ibu lagi dari WA ya, kita lanjutkan di WA ya. Ibu. Ya, Bu. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,